Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat bertemu lagi di mata pelajaran kearsipan untuk kelas 10. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik saja, semoga selalu sehat, dan semoga kita segera bisa bertemu di sekolah. Nah, melanjutkan dari bab yang kedua tentang menyusun standar, prosedur, serta kriteria kearsipan. Bab ketiga kita akan membahas tentang peralatan kearsipan. Apa aja yang akan dibahas? Yang pertama adalah pengertian dari peralatan kearsipan. Yang kedua, fungsi peralatan kearsipan. Yang ketiga, macam-macam peralatan kearsipan. Serta yang keempat adalah kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan dulu bagian yang pertama tentang pengertian peralatan kearsipan. Oke. Pengertian peralatan kearsipan, dari awal kita sudah belajar tentang apa itu arsipnya, bagaimana regulasi atau peraturan tentang kearsipannya. Melangkah ke bab 3 mengenai peralatan kearsipan. Nah, untuk mengenal apa itu peralatan kearsipan, Ibu akan berikan dulu pengertian atau definisi dari peralatan kearsipan. Mungkin sekilas kalian bisa langsung membayangkan kira-kira peralatan kearsipan akan membahas tentang apa saja. Nah, pengertian peralatan kearsipan, bahwa peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Di sini perlu digarisbawahi adalah alat atau sarana. Alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Kalau misalkan kita mau menulis, alat atau sarana yang digunakannya apa? Pensil. Nah, kalau misalkan kita mau membuat dokumen yang tercetak, itu alat yang digunakannya apa? Bisa komputer, kemudian bisa keyboard ya, bisa juga laptop. Nah, di sini disebutkan peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Alatnya apa aja, Bu? Nanti di belakang untuk contoh alat-alatnya akan Ibu jelaskan. Di sini pengertian peralatan kearsipan itu adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Tentu karena di sini peralatan kearsipan, berarti yang digunakannya juga pasti dalam bidang kearsipan. Alat dan sarananya apa saja, Bu? Nanti akan Ibu jelaskan contoh-contoh peralatan kearsipan. Nah, peralatan kearsipan pada umumnya tahan lama karena dibuat dengan bahan-bahan yang kuat seperti logam, kayu, aluminium, dan besi. Nah, jadi peralatan kearsipan itu kebanyakannya itu tahan lama karena dibuat dari logam, kayu, aluminium, dan besi. Nah, kira-kira benda-benda apa saja yang terbuat dari logam, kayu, dan besi? Nah, di sini sudah terlihat contohnya, ada gambarnya. Di sini seperti lemari kardex, kemudian ini adalah piring kabinet. Nah, ini salah satu contoh ya dari peralatan kearsipan. Nah, jadi kita sudah mendapatkan pengertian dari peralatan kearsipan, bahwa peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Selanjutnya, nah, ada istilah penting dalam penyimpanan arsip kaitannya dengan peralatan yang digunakan untuk menyimpan arsip. Ada 3. Yang pertama, pengarsipan horizontal, yakni penempatan atau penyimpanan arsip secara mendatar. Mendatar itu berarti lurus ya, atau horizontal. Kita kan kalau misalkan di peta garis horizontal yang melintasi Kalimantan, nah itu kan mendatar ya, dengan arsip bertumpuk pada rak atau laci yang tidak terlalu dalam. Nah, seperti ini. Ini berkaitan dengan peralatan kearsipan. Salah satu istilahnya adalah pengarsipan horizontal. Pengarsipan horizontal itu adalah penempatan atau penyimpanan arsip secara mendatar dengan arsip bertumpuk pada rak atau laci yang tidak terlalu dalam. Biasanya arsipnya itu teks, kemudian disimpannya itu bertumpuk pada laci. Nah, isi lacinya itu biasanya tidak
terlalu dalam, karena ini arsipnya itu mendatar. Jadi gimana ya diistilahkannya, itu si dokumennya itu pada tidur gitu, jadi bertumpuk ke atas gitu. Nah, yang kedua adalah pengarsipan vertikal, yakni penempatan arsip secara tegak lurus atau vertikal. Kalau horizontal kan mendatar, kalau vertikal itu lurus, dengan arsip disusun berderet ke belakang. Nah, contohnya seperti ini, arsipnya itu tegak lurus, kemudian ini arsipnya berdiri, kemudian disimpan menyusun ke belakang. Biasanya bisa disimpan juga di filing kabinet atau di lemari arsip lainnya. Jadi kalau misalkan horizontal itu mendatarnya itu bertumpuk tidur, tapi kalau vertikal itu bertumpuknya berdiri, kemudian disusun ke belakang. Nah, yang terakhir adalah pengarsipan lateral, yakni penempatan atau penyimpanan arsip secara berdiri atau lateral, di mana arsip berderet disusun berderet ke samping. Kalau bisa kalian zoom di sini, biasanya arsip lateral itu dimasukkan dulu ke dalam ordner. Nah, salah satu peralatan kearsipan itu ada namanya ordner. Kalian mungkin pernah melihat, cuman tidak tahu namanya ya. Nah, itu nanti di perkantoran Ibu akan berikan materinya tentang macam-macam peralatan arsip. Nah, di sini ada ordner, kemudian disusun, dan kemudian yang dilihatkan itu bagian belakang ordnernya, kemudian dikasih nama, kemudian disusunnya adalah ke samping. Kalau horizontal itu mendatar, disusunnya bertumpuk. Kalau vertikal itu disusunnya dari depan ke belakang, tapi kalau lateral itu adalah berderetnya ke samping. Nah, disimpan di lemari arsip. Nah, itu ada istilah penting dalam penyimpanan arsip, erat kaitannya dengan peralatan kearsipan. Jadi ada 3, ada penyimpanan secara horizontal, secara vertikal, kemudian secara lateral. Nah, beranjak dari pengertian peralatan kearsipan, kemudian istilah-istilah yang berkaitan dengan kearsipan, sekarang fungsi peralatan kearsipan. Kira-kira buat apa sih adanya peralatan kearsipan? Kan kemarin kita belajar tentang arsipnya, macam-macam arsip itu ada arsip vital, penting, bla bla bla. Nah, sekarang fungsinya dari peralatan kearsipan yang tadi sedikit disinggung, misalkan ada lemari arsip, kemudian ada filing kabinet, istilahnya, kemudian ada ordner. Nah, itu tuh buat apa sih? Yang pertama, sebagai sarana penyimpanan arsip. Sudah pasti arsip yang disimpan itu tidak bertumpuk di lantai, tidak bertumpuk di pojokan ruangan, tidak, tetapi disimpan di tempat yang seharusnya. Salah satunya misalkan di lemari arsip, kemudian di filing kabinet, dan di tempat-tempat yang nanti akan kita pelajari. Jadi fungsi adanya peralatan kearsipan itu adalah sarana sebagai penyimpanan arsip. Kemudian yang kedua, sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip. Karena peralatan kearsipan itu banyak, nah fungsinya adalah sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip. Contohnya peralatan kearsipan itu ada kardex atau laci untuk menyimpan kartu indeks. Kartu indeks itu adalah kartu untuk menemukan arsip yang akan dicari. Nah, kalau misalkan tidak ada kardex, tidak tertata dengan rapi kartu-kartu indeks itu, ketika kita akan menemukan kembali arsip itu akan sulit. Nah, di situ adalah fungsi adanya kardex, atau kardex itu adalah peralatan kearsipan untuk mempercepat atau meringankan penemuan kembali arsip. Nah, jadi fungsinya peralatan kearsipan itu adalah alat untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah kegiatan dalam pengelolaan arsip. Sudah pasti. Kemudian yang ketiga, sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan. Nah, contohnya peralatan kearsipan untuk melindungi dari kerusakan itu misalnya alat pengatur suhu ruangan. Nah, kan kalau misalkan bahan kertas, misalkan contoh kalian ada kertas
dari zaman SD, mungkin nggak masih utuh kertasnya? Tidak, karena begitu juga arsip. Kalau arsip tekstual yang tercetak, yang ada fisiknya, kalau disimpan begitu saja, dia akan cepat rusak. Nah, dengan adanya peralatan kearsipan, diharapkan bisa melindungi arsip. Nah, contohnya dari peralatan kearsipan di sini, misalkan alat untuk mengatur suhu. Jadi suhu ruangan dengan tekstur kertas yang seperti ini, pasnya itu di suhu berapa agar kertasnya itu terjaga. Kemudian hal yang lainnya, contohnya misalkan untuk di gedung arsip itu tidak ada alat untuk memadamkan api berupa semburan air, tetapi biasanya itu menggunakan busa. Jadi kan kalau misalkan kita pernah lihat di film, kalau ada kebakaran, orang langsung menyalakan air yang suka muncul dari atas gedung, atau yang dari tabung merah kemudian disemprotkan. Nah, tapi kalau di ruangan arsip atau di gedung arsip, kalau misalkan di ruangan fokusnya di ruangan arsip itu, nanti ketika misalkan ada kejadian kebakaran di ruang arsip, yang dipancarkan itu bukan air tetapi busa. Kenapa? Karena kalau air ke kertas nanti akan lapuk dan rusak arsipnya, tapi kalau busa nanti bisa dilap atau dibersihkan sehingga tidak merusak arsip begitu parah seperti dengan air. Nah, ada 3 fungsi peralatan kearsipan. Yang pertama sebagai sarana penyimpanan arsip, kemudian yang kedua sebagai alat bantu tadi, kemudian yang ketiga sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan. Oke, selanjutnya tujuan penggunaan peralatan kearsipan. Sebenarnya tujuannya ada peralatan kearsipan itu apa sih? Yang pertama, seperti tadi, mempermudah pekerjaan kearsipan, sudah Ibu jelaskan ya. Yang kedua, membuat pekerjaan kearsipan lebih dalam penggunaan, lebih efisien ya. Maksudnya di sini lebih efisien dalam penggunaan waktu dan biayanya. Kalau misalkan banyak alat kearsipan yang digunakan untuk mengelola kearsipan, itu akan membuat efisiensi dalam hal waktu dan biaya. Kemudian yang ketiga, efisiensi penemuan kembali arsip. Kalau misalkan kita punya peralatan kearsipan, komputer salah satu peralatan kearsipan. Ya, komputer merupakan salah satu peralatan kearsipan untuk arsip digital. Jadi kalau misalkan arsip digital disimpan di komputer, kemudian untuk dicarinya lagi itu mudah, karena kita tinggal memasukkan keyword arsip mengenai apa, kan kita tinggal search aja tuh di komputer, nanti kan langsung ketemu ya. Nah, itu salah satunya tujuannya untuk efisiensi penemuan kembali arsip. Yang keempat, tempat atau sarana penyimpanan arsip. Banyak sekali tadi sarana untuk menyimpan arsip. Ada lemari arsip, ada filing kabinet, istilahnya ada rotari. Nah, itu adalah tempat-tempat untuk menyimpan arsip. Kemudian melindungi arsip dari bahaya seperti kerusakan maupun kemungkinan hilangnya arsip. Nah, kalau misalkan kita sudah ada arsip digital kemudian hilang, nanti bagaimana cara mengembalikan arsipnya? Nah, itu terjadi pertanyaan. Bagaimana jika ada arsip digital hilang, bagaimana cara mengembalikan arsipnya? Oke, setelah pengertian fungsi kemudian tujuan, nah ada beberapa kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Ketika kita akan membeli peralatan kearsipan itu, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan? Yang pertama, perhatikan jenis dokumen yang akan disimpan. Nah, karena arsip yang disimpan itu tidak hanya arsip kertas saja, tetapi banyak jenis-jenis arsip. Kalian sudah pelajari. Nah, seperti mikrofilm, kemudian pita magnetik, file digital, atau media lainnya. Nah, itu akan membuat
perlakuan dan perawatan masing-masing arsipnya itu akan macam-macam. Kalau misalkan arsip teks, bagaimana cara merawatnya? Mungkin dengan suhunya, kemudian mungkin dengan temperatur udaranya harus seperti apa, tempatnya tidak boleh lembab, sudah pasti. Untuk kertas itu kan jangan lembab ya. Kemudian dihindari dari dari alat-alat yang bisa menimbulkan percikan api, itu kan bahaya sekali ya. Ke kertas itu kan gampang terbakar. Kalau sudah terbakar bagaimana? Nah, kecuali kalau sudah didigitalkan. Nah, jadi arsip tekstual atau arsip yang masih bentuk fisik, nah nanti digitalisasi ke bentuk digital. Nah, terkecuali kalau sudah digitalkan. Tapi kalau masih tidak digitalkan kan itu bahaya ya, arsip hanya satu-satunya kemudian hilang. Kemudian bagaimana cara memelihara file digital? File digital misalkan sudah tersimpan di komputer atau sudah tersimpan di hard disk. Nah, memeliharanya berarti dengan memakaikan antivirus untuk komputernya supaya tidak terserang virus di komputer. Kemudian penggunaan password, jadi tidak sembarang orang bisa mengakses arsip yang ada. Jadi tidak sembarang orang bisa melihat, menghapus. Nah, jadi hanya orang-orang tertentu dengan kebutuhan tertentu bisa mengakses arsip tersebut. Kemudian ada pita magnetik. Kemudian ada mikrofilm. Mikrofilm itu kalau dulu itu kan cara merekam itu tidak langsung ke file digital seperti sekarang langsung ada di handphone gitu ya. Tapi dulu tuh masih berbentuk seperti lembaran-lembaran film. Nah, jadi itu bagaimana perawatannya, tempatnya harus disimpan di yang bagaimana, kemudian harus ada perawatan khususnya. Nah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan dengan matang karakteristik fisik dokumen yang akan disimpan sebelum memutuskan membeli peralatan. Jadi tentukan dulu arsip-arsip yang banyak di suatu organisasi atau di kantor itu banyaknya arsip yang seperti apa sebelum memberi peralatan kearsipan. Jangan sampai padahal di kantor kita itu misalkan banyak arsipnya berbentuk kertas, tapi malah beli misalkan komputer yang banyak, antivirus yang banyak gitu. Mungkin kalau kertas yang dibeli itu adalah filing kabinet, kemudian folder, owner, dan lain sebagainya. Jadi kriteria pertama yang harus diperhatikan adalah jenis dokumen yang akan disimpannya. Kemudian yang kedua, kecepatan pemanfaatan yang diperlukan. Penjelasannya, peralatan tersebut dapat dipindahkan dengan mudah sehingga dapat digunakan di berbagai lokasi secara cepat ditemukan dan mudah digunakan. Artinya, jadi peralatan yang akan dipilih itu harus dapat mudah dipindahkan dan digunakan di berbagai lokasi. Nah, karena setiap perusahaan itu berkembang, permasalahannya juga banyak, jadi alangkah baiknya kalau pemilihan peralatan kearsipan itu yang fleksibel, jadi tidak permanen hanya disimpan di satu ruangan. Kalau misalkan nanti ada penambahan peralatan, kalau misalkan dia sudah mentok, itu seperti apa? Kan susah ya. Jadi harus kecepatan pemanfaatannya itu harus diperhatikan juga. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan luas ruangan. Nah, ini penting. Jangan sampai peralatan kantor yang dibeli justru banyak memakan ruang kantor sehingga mengganggu kegiatan kantor yang lainnya. Misalkan beli lemari arsip yang gede-gede langsung, padahal organisasinya itu masih berkembang. Ya, memang betul di perencanaan sarana dan prasarana bagus karena nanti akan berkembang, tetapi harus diperhatikan kalau misalkan ruangannya mencukupi dan tidak mengganggu kegiatan kantor lainnya, itu tidak apa-apa. Langsung membeli misalkan 10 gitu, baru misalkan berjalan 2 bulan misalkan perusahaannya. Nah, harusnya mungkin bisa 2, 3 sampai 5 nya. Harus diperhatikan luas ruangan kantornya, jangan sampai mengganggu kegiatan kantor yang lain. Kemudian usahakanlah peralatan kearsipan yang akan dibeli sesuai dengan luas ruangan yang ada. Kira-kira ada analisisnya dalam pengadaan sarana dan prasarana itu. Jangan sampai ruangan kecil tapi barang-barang gede, itu kan tidak mengefisienkan luas ruangan ya. Jadi dianalisis dulu gitu ketika kita akan membeli peralatan kearsipan. Kemudian yang keempat,
pertimbangkan faktor keamanan. Faktor keamanan perlu dipertimbangkan karena arsip merupakan aspek penting yang merupakan sumber informasi dalam kantor. Betul sekali, kalau arsipnya sudah hilang, kalau arsipnya sudah rusak dan belum digitalkan arsipnya, itu penanganannya harus seperti apa, itu nanti orang akan bingung kan ya. Jadi faktor keamanan itu sangat penting. Misalkan di ruang arsip disimpan alat pemadam kebakaran, kemudian penanganannya tidak memakai air, kemudian didekat-dekatkan misalkan ada alarm sebelum pendeteksi kebakaran, misalkan udah ada asap-asap. Nah, orang kan kadang suka ada bel, kemudian dilakukan langkah-langkah penanganan supaya aman. Nah, peralatan kearsipan tertentu selayaknya mampu menjaga arsip dari ancaman keamanan seperti kerusakan maupun pencurian. Di ruangan arsip juga layaknya tidak seperti karena ini hanya kertas-kertas dan orang tidak tahu, misalkan jadi dibiarkan begitu saja tanpa dikunci, tanpa diberikan keamanan yang sangat baik gitu. Jadi nanti orang kalau misalkan mengambil, bagi dia informasinya sangat penting, tapi bagi kita kan arsip yang dibilang arsip itu adalah memiliki nilai, ya memiliki hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang penting. Nah, jadi kalau bocor ke orang itu seperti apa? Seperti waktu itu pernah ada kasus salah satu lagu dari kita diklaim sama orang lain, negara lain. Orang lain bisa mengklaim karena kita tidak punya arsip kepemilikannya. Nah, itu bagaimana kalau sudah menyangkut negara. Nah, kalau misalkan menyangkut perusahaan juga kan itu bahaya, apalagi kalau kita sebagai arsiparis, misalkan penanggung jawab kearsipan. Apa yang harus kita lakukan ketika orang lain mengklaim apa yang kita punya? Kemudian yang kelima, pertimbangkan biaya peralatan. Sebelum memberi peralatan, hendaknya disusun prioritas peralatan apa saja yang terlebih dahulu harus diadakan. Bukan membeli pretelan yang kecil-kecil. Memang penting, tapi dipentingkan dulu apa aja peralatan yang harus ada. Oke, jadi dibuat skala prioritas. Skala prioritas itu adalah hal-hal yang penting terlebih dahulu. Kemudian untuk memperoleh harga yang paling ekonomis, dapat dilakukan survei ke beberapa produsen maupun penjual. Biasanya ini kan bagian purchasing ya, bagian pembelian. Jadi sebelum membeli peralatan kearsipan itu, alangkah baiknya survei harganya dulu. Peralatan kearsipan di toko A dan toko B berbeda jauh atau tidak, dengan kualitas dan kuantitas apakah sesuai atau tidak. Kemudian faktor biaya ini tidak sebatas harga beli peralatan saja, namun perlu diperhatikan pula servisnya, garansi after sales dan sebagainya. Jadi kalau misalkan peralatan kearsipan yang harganya lumayan, alangkah baiknya dipastikan servisnya nanti bagaimana, apakah ada garansinya untuk pembelian peralatan tersebut, kemudian setelah pembelian itu bagaimana penggunaannya dan sebagainya. Perlu diperhatikan, dicek setelah membeli itu apakah peralatannya itu benar-benar baru, benar-benar dalam kondisi yang baik ketika kita menerima. Nah, itu harus diperhatikan after sales. Yang keenam adalah pertimbangkan biaya operasional penyimpanan. Berarti kita udah membeli barang. Nah, bagaimana dengan biaya operasional? Biaya operasional penyimpanan arsip perlu pula diperhatikan untuk memilih peralatan kantor, termasuk biaya ruang yang diperlukan untuk penyimpanan peralatan. Kalau misalkan gedung yang kita pakai itu adalah gedung sewa, nah berarti kita harus diperhatikan untuk berapa lama arsip itu bisa bertahan di suatu kantor tersebut. Nah, selain itu, misalkan ketika kita menggunakan peralatan kantor dalam operasional, itu apakah perlu menambah, perlu mengurang, apakah sesuai atau tidak dengan biaya operasional yang ada di perusahaan. Jadi
perlu diperhatikan biaya ruang yang diperlukan untuk penyimpanan peralatannya. Karena pastinya untuk penyimpanan arsip itu tidak akan pasti satu ruangan, mungkin bisa dua, atau kalau misalkan jenis perusahaannya atau ukuran perusahaannya sudah besar, mungkin itu bisa satu lantai untuk bagian kearsipan, apalagi kalau sudah lama. Oke, yang ketujuh, pertimbangkan jumlah pemakai arsip. Perlunya dipertimbangkan jumlah pemakai arsip adalah apabila jumlah pemakai banyak, otomatis arsip yang disimpan dan yang digunakan adalah banyak pula. Nah, contohnya misalkan ada di dinas perpustakaan, ada ruang arsipnya misalkan, kan banyak tuh yang misalkan ingin melihat arsip tentang perjuangan pergerakan di kota A misalkan gitu kan, pasti banyak tuh yang meminjamnya. Nah, itu harus diperhatikan, berarti ruangan atau peralatan kearsipannya juga pasti harus banyak, jadi harus diperhatikan jumlah pemakai arsipnya apakah banyak atau tidak, karena itu akan berpengaruh terhadap peralatan kearsipan yang akan kita pilih. Selanjutnya, perhatikan kualitas peralatan. Usahakan peralatan tersebut memiliki kualitas yang baik seperti bahan pembuatannya yang baik serta tahan lama, kemudahan dalam penggunaan, peralatan yang berfungsi dengan baik dan sebagainya. Nah, di sini tahan lama, jadi ketika membeli itu tidak cepat rusak, baru aja misalkan beli seminggu masa sudah rusak lagi. Nah, kualitas peralatannya juga perlu diperhatikan, karena arsip itu masa seminggu sudah dipindah, digonjang-ganjing, nanti kalau ada yang hilang atau ada yang rusak bagaimana. Kemudian kemudahan dalam penggunaannya, diharapkan semua orang itu bisa menggunakan, tidak hanya satu orang tertentu saja yang bisa menggunakan peralatan tersebut. Ribet kan nanti kalau misalkan yang bisa menggunakan peralatan jenis A hanya satu orang. Jadi kalau misalnya mau menggunakan alat itu harus panggil si ini dulu. Kalau orang yang nggak ada bagaimana, nggak bisa dilakukan operasional misalkan kayak gitu. Nah, jadi harus mudah gitu pemilihan peralatannya. Kemudian peralatannya itu harus berfungsi dengan baik. Makanya tadi setelah barangnya diterima itu harus dicek bahwa peralatan yang kita beli itu dalam keadaan yang baik. Nah, yang terakhir adalah gunakan prinsip ekonomi. Jadi dalam memilih peralatan kearsipan itu harus diterapkan prinsip ekonomi. Artinya perlu diketahui bahwa peralatan yang termurah bukan berarti peralatan yang paling ekonomis, bukan. Bisa jadi peralatan yang paling murah tersebut lebih mudah rusak, sehingga harus membeli peralatan yang baru. Lagi ada istilah kan, harga itu gimana kualitas. Yang termurah itu sudah pasti ekonomis tidak, atau yang murah itu pasti mudah rusak tidak juga. Bagaimana kita pintar memilah dan memilihnya. Kemudian, penerapan prinsip ekonomi ini ketika pengadaan peralatan kearsipan adalah usahakan bahwa dengan biaya yang dikeluarkan mampu mendapatkan peralatan yang berkualitas baik, mempunyai umur ekonomis yang panjang, dan memberikan manfaat yang maksimal dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Jadi jangan berpikir bahwa prinsip ekonomi itu adalah mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang semaksimal-maksimalnya, tidak. Tapi dengan pengeluaran tertentu bisa mendapatkan kualitas yang diharapkan. Jadi tidak egois, harga pengen murah tapi pengen bagus. Nah, biasanya suka pintar menawar nih. Nah, pengennya harganya murah tapi pengen barangnya bagus. Nah, tidak seperti itu juga, ada harga yang harus dikeluarkan dan ada kualitas yang harus didapatkan. Seperti itu. Nah, Ibu akan singgung sedikit sebelum nanti di part kedua Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai macam-macam peralatan kearsipan. Yang pertama, ini yang tadi Ibu bicarakan, ada filing kabinet. Nah, filing kabinet gambarnya seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa browsing di masing-masing ya. Lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci. Nah, ini biasanya digunakan untuk penyimpanan arsip vertikal. Kemudian ada hanging map.
Hanging map itu biasanya disimpannya di sini, di filing cabinet. Jadi di dalam sini itu ada hanging map yang berjajar. Nah, tempat untuk meletakkan map arsip. Kemudian ini kalian suka bilang ini apa? Nah, biasanya suka bilangnya beli map atau beli map biola, karena di depannya ini ada gambar biola ya. Padahal itu kalau di perkantoran namanya stove map, tempat untuk meletakkan arsip, atau selain arsip juga bisa pakai dokumen atau hal-hal sebagainya. Kemudian nah ini adalah brief order atau bisa disebut juga order, adalah lipatan karton dengan besi penjepit. Ini penjepitnya di tengahnya. Jadi lebih detailnya kita akan belajar di lab PTKP ya, seperti apa order itu, cara menggunakannya seperti apa nanti, tapi ini kalian mengenal saja dulu. Kemudian yang terakhir, nah mungkin sudah pernah lihat atau sudah tahu, ini itu namanya perforator. Mungkin kalau anak-anak suka bilangnya pembolong, tapi ini itu adalah perforator, adalah alat untuk melubangi kertas. Perforator adalah alat untuk melubangi kertas. Jadi sekarang tidak bilang lagi pembolong ya, tapi namanya adalah perforator. Nah, demikian materi di bab 3 part 1 yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.